Jadi kalau kita pergi ke akar persoalan perbedaan pendapat antara sesama muslim, kayak gitu, kita ngambil dari awal ya sedikit. Perbedaan antara muslim sesama muslim sudah ada dari sejak zaman Rasulullah. Abu Bakar ada yang tidak cocok dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada beberapa hal bertolak belakang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali rada berbeda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah berbeda dengan Abu Darda. Ini sudah normal dari sejak Rasulullah masih ada. Antara sahabat dia sudah ada perbedaan-perbedaan dalam hal agama dan ibadah. Tapi alhamdulillah perbedaan mereka itu diselesaikan oleh Rasulullah langsung. Mereka datang ke Nabi, Rasulullah dia begini, tapi sayanya begini. Nabi bilang, kau benar, dia pun benar. Selesai kan? Karena yang menyelesaikan Rasulullah. Contoh, dua orang sahabat perjalanan menuju Madinah, berhenti di satu tempat mau sholat zuhur atau asar. Tidak ada air di situ, tempat berhenti itu ternyata air nggak ada. Kata sahabat, apa kata Rasulullah? Kalau nggak ada air, tayamum. Kan gitu? Tayamumlah dia, sholatlah dia berdua. Selesai dia sholat, baru ngocor tuh air. Ini kejadian, ngocor tuh air. Sahabat yang satu bilang, kita ulang lagi yuk sholatnya. Kenapa? Kan ada air tuh. Oh, kita udah sholat baru ada, udah tayamum kok, sudahlah. Oh enggak lah, saya nggak enak, saya mau ulang. Asoklah ulang, silakan. Kamu ulang, saya mah enggak. Jadi yang satu diulang sholatnya karena ada air, yang satu enggak, udah tayamum kan? Dan airnya ada sesudah selesai sholat. Jadi satu ulang, satu enggak. Sampai Madinah lapor ke Nabi. Rasulullah, kita tadi sholat tayamum, tapi setelah kita sholat airnya ada, saya ganti lagi sholat saya ulang. Dia mah enggak. Kata Rasulullah bilang, kau benar, dia pun benar. Kalau airnya ada sesudah sholat, terserah kamu, mau ulang boleh, nggak ulang nggak apa-apa. Yang jawab siapa? Rasulullah. Satu. Ini perbedaan pendapat ya sahabat. Kedua, Rasulullah mengutus 6-7 orang pergi ke Bani Nadhr. Kata Nabi, pergi ke satu kampung dan kalian sholat asar di situ. Nabi ngomong gitu. Pergi ke sana ya, bawa pesan Nabi. Bawa pesan Nabi, pergi. Sampai di perjalanan berhenti masuk asar. Ada sahabat sholat asar, ngajak yang lain, enggak. Kata Rasulullah, kita sholat sesudah sampai tempat tujuan. Kata sahabat yang lain, bagaimana kalau kita sampai di sana maghrib? Ya enggak mungkin lah, Rasulullah yang ngomong kok. Rasulullah kita suruh kita sholat di sana. Sholatlah sebahagian enggak. Nyampai di Bani Nadhr, benar maghrib. Kata yang udah sholat, makanya saya bilang tadi apa? Sholat asar nggak mau, kan udah maghrib. Mereka sholat asar, baru kemudian sholat maghrib di dalam waktu maghrib. Jelas tuh? Pulang ke Madinah beberapa hari kemudian, lapor kepada Nabi. Rasulullah, ini kejadiannya. Kata Nabi, kau benar, dia juga benar. Kok bisa begitu? Dia kan sholat asarnya di waktu maghrib. Kau benar sholat asar di waktunya, dia benar sholat asar di tempat yang aku suruh. Kan dia nurut ke aku. Jelas. Jadi dua-duanya benar. Perbedaan di antara sahabat diselesaikan oleh Rasulullah sendiri, selesailah. Dan Nabi tidak bilang, nggak boleh itu, nggak benar tuh, ini bid'ah itu, ini sesat. Bukan Nabi itu, nggak ada. Kau bilang, kau boleh, kau juga boleh. Kau benar, kau juga benar. Enak gitu Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, kita ambil contoh 4 sahabat. Jadi usah banyak-banyak ya. 4 sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kalau saya salah, langsung ngacung ya, angkat tangan. Kalau saya salah, dengerin. Ada orang tidak kenal Sayyidina Abu Bakar. Ada orang tidak ketemu Sayyidina Abu Bakar. Ada orang tidak senang dengan Sayyidina Abu Bakar. Apapun itu alasannya kita nggak bahas. Sebab-sebab ini menjadikan dia tidak pernah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar tentang agama.
Jadi semua hadis-hadis Nabi dari Sayyidina Abu Bakar nggak dapatlah dia. Benar? Ya dia nggak dapat lah. Kenapa dia nggak dapat? Dia nggak kenal Sayyidina Abu Bakar, nggak ketemu Sayyidina Abu Bakar, atau tidak suka Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia nggak pernah nanya sama Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar juga punya hadis. Jelas. Datanglah kelompok yang kedua, tidak suka dengan Sayyidina Umar, tidak kenal dengan Sayyidina Umar, tidak ketemu dengan Sayyidina Umar. Dia hilang hadis-hadis Nabi yang ada di Sayyidina Umar. Benar? Dua kelompok. Satu tidak dapat hadis dari Sayyidina Abu Bakar, satu tidak dapat hadis dari Sayyidina Umar. Kelompok ketiga Sayyidina Utsman, kelompok keempat Sayyidina Ali. 4 orang yang berbeda pendapat ini ketemu di satu waktu sholatnya bareng. Yang satu sholat gaya hadis dari Sayyidina Abu Bakar, yang satu sholat gaya hadis dari Sayyidina Umar, yang satu sholat gaya hadis dari Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Namun bedanya, ini bedanya. Allahu Akbar. Jelas? Ini ada orang sholat gitu. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi kalau sholat tangan ada. Kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang sebelahnya Allahu Akbar, di antara dada dan pusat. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Kata siapa? Sayyidina Umar. Sahabat bukan? Sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada yang pas nutupin pusatnya. Kata Sayyidina Utsman. Yang keempat begini aja, nggak diangkat. Allahu Akbar. Sudah. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. 4 orang bilang, aku pernah sholat di belakang Rasulullah. Nabi kalau sholat tangannya di dada. Kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, sholaitu khalfan Nabi. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah. Nabi kalau takbir tangannya di antara dada dan pusat. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, sholaitu khalfan Nabi. Aku pernah sholat di belakang Nabi. Nabi takbir tangannya di pinggir, nggak ditaruh di sini. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Salah nggak mereka? Nggak. Yang salah nih 4 ekor monyet nih. Ini yang salah. Habis sholat langsung nanya, kamu sholatnya kenapa begitu? Ya kata Sayyidina Umar begini. Saya kata Sayyidina Abu Bakar begini. Sayyidina Abu Bakar didengar. Sayyidina Abu Bakar tuh nggak benar. Mulai kan? Mulai. Ini mulai penyakit nih. Kamu sholatnya kenapa begini? Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipercaya. Sayyidina Ali itu anak kecil, masih muda udah masuk Islam. Jangan didengar. Benci sama Sayyidina Ali. Bisa jadi nggak tuh? Ini masalahnya di Batam. Ngaji di Madinah. Terus ulama-ulama di Mesir salah semua. Ngaji di Maroko. Terus ulama Hadramut Yaman salah semua. Saya belajar di Madinah tahun 82-83. Saya belajar di Madinah. Tidak ada baca perayaan Maulud, tidak ada tahlilan, tidak ada yasinan malam Jumat, tidak ada ziarah kubur di Madinah. Pergi Mesir saya tahun 89, belajar di Al-Azhar Kairo. Tiap hari orang baca Maulud, tiap hari orang ziarah makam. Dapat gak saya 2 ilmu? Ya dapatlah. Di Madinah nggak ada, di Mesir ada. Kita dikasih dalil. Pulang ke Indonesia. Ini haram. Haram dari mana? Ini nanti dulu. Kau sekolahnya di Madinah, aku juga sekolah di Madinah. Benar, Madinah dalilnya ulama tidak ada ini, tidak ada ini. Setuju. Tapi aku berkesempatan belajar di Al-Azhar, engkau tidak. Ini kacaunya ini. Ngerti? Duduklah saya 18 tahun menjadi santri dari guru 28 ulama. Kau bilang aku salah, aku nggak bunuh engkau, udah syukur dah. Kau sama aku ngaji banyakan mana? Ini masalah kita adalah ketika dia berbeda paham, insya Allah orang lain salah, dia yang benar. Ini masalah kita. Nama dan kelompok yang ada persis politik. Benderanya warna kuning, dia nggak bisa jadi pimpinan, keluar dia buka warna biru. Tadinya asalnya dari mana? Warna kuning. Benar? Bukalah dia satu warna baru dari orang warna kuning. Kayak gitu. Ada lagi yang warna kuning, nggak bisa ke atas, keluarlah dia buka satu warna baru. Asalnya dari warna kuning. Ternyata banyak pimpinan partai aslinya warna kuning, dia juga.
Salah saya ngomong gitu. Nah, sama Islam. Asalnya Quran dan hadis, ke bawah berantakan nih orang-orang. Karena apa? Mereka tidak punya akhlak yang baik dalam ilmu. Imam Syafi'i berbeda sama Imam Maliki dalam banyak hal, tidak saling menyalahkan. Imam Hambali berbeda sama Imam Hanafi dalam banyak hal, tidak saling menyalahkan. Kenapa di kita harus saling menyalahkan? Nah, ini yang kita nggak ngerti. Panggil tuh orang, ketuk kepalanya biar sadar. Ngaji bukan untuk menyalahkan. Jadi Salafi ini asalnya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab inilah mazhab yang dikenal di Madinah, di Makkah atau di Arab Saudi, mazhab Wahabi. Wahabi itu siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, satu, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah dari pertamanya memperjuangkan paham Imam Ahmad bin Hanbal, dan adalah beberapa hal perbedaan, tapi perbedaan dia seharusnya tidak membuka mazhab baru. Seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar adalah ulamanya Imam Syafi'i. Walaupun ada perbedaan pendapat antara dia dengan Syafi'i, dia tidak bikin mazhab Nawawi, dia tidak bikin mazhab Hajari, tetap mazhab Syafi'i. Nah, si Muhammad bin Abdul Wahab punya mazhab sendiri, Wahabi. Di samping itu ada kepentingan politik pada waktu itu, saya nggak ikutan. Yang saya cuma jelaskan, Muhammad bin Abdul Wahab inilah pelopor dan pendirinya paham Wahabi. Kemudian Wahabi tersebar luas ke merata dunia. Orang udah tahu Wahabi, digantilah jadi Salafi. Dia juga lah yang tadi saya bilang tuh, benderanya kuning, buka bendera baru, tapi tetap aslinya dari bendera kuning. Anda lihat aja pimpinan partai, asalnya di mana? Bendera kuning. Dia buka bendera baru. Sama ini Salafi. Salafi itu tetap dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Salafi Wahabi atau Wahabi, pokoknya dia juga. Nah, di kita ini kadang-kadang juga tidak menonjolkan Salafinya, tidak sebut. Tapi dari gaya dia ngomong, kita tahu dia Salafi Wahabi. Kenapa? Pertama, jenggotnya aja beda begitu. Saya berusaha untuk tidak biarin di jenggot. Asal tumbuh 3 hari saya buang. Gak mau saya. Urusan saya lah jenggot, emang wajib. Mereka berpendapat tidak sah menjadi makmum kalau imam tidak ada jenggot. Wah, hebat dah benar. Tidak boleh jadi makmum kalau imamnya nggak ada jenggot, ya. Jadi hari Minggu nanti yang ada jenggot sudah jadi imam, saya ini makmum aja. Aneh. Ya, siap-siap yang ada jenggot, ya. Saya suruh jadi imam, saya emang nggak boleh jadi imam. Aneh. Satu. Salafi ini markasnya adalah Arab Saudi, yang pahamnya tidak boleh melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu pegangannya. Kita mau melakukan apapun, kita tidak lebih takwa dari Nabi, kita tidak lebih hebat dari Nabi, kita tidak lebih pintar dari Nabi. Masa Nabi tidak tahu hal-hal yang begini sehingga kita harus mengada-ngadain hal yang baru? Jadi bagi mereka ibadah mentok ke Rasulullah aja. Apapun ibadah itu kalau tidak ada contoh dari Nabi tidak boleh. Jadi bertolak belakanglah sama NU. Kalau NU ibadah dan kebaikan kalau bukan wajib dan bukan sunat, enggak apa-apalah, anjuran aja. Kayak saya bilang tadi, bikin maulud. Kita kenapa bikin maulud? Ya budaya aja. Niatnya untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi, ya enggak apa-apalah. Untuk dia nggak boleh, karena dia punya pikiran maulud itu ibadah. Nggak ada, maulud itu bukan ibadah, budaya oleh ulama-ulama. Tahlilan itu budaya oleh ulama-ulama, nggak ada kaitan dengan ibadah, nggak ada sunat, nggak ada wajib. Nah, ini contoh, ngajinya keliru. Ya, kalau mengada-ngadakan ibadah, saya setuju tidak boleh. Contoh, ada orang datang masjid sholat subuh, dia subuhnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Kita tegur lah, Bapak kenapa subuh 3 rakaat? Saya mau orang banyak dosa, 2 rakaat gak cukup. Gak bisa dong, ini sholat, kan gitu. Nah, memang udah ada standar dari sananya. Kalau lain dari ibadah, bismillah silakan. Mereka bilang Rasulullah baca astagfirullah 100 kali. Kenapa kita baca 1000? Bahlul monyet, gituin. Ya, bil. Bahlul monyet. Salam dari Ustaz Fadil. Rasulullah manusia tanpa dosa, istighfarnya 100.
Kita yang segunung dosanya, istighfarnya 100 juga. Lu nggak tahu malu? Oh, nggak boleh istighfar lebih dari 100. Tidak dicontohkan oleh Nabi. Astagfirullahaladzim. Nabi itu nggak perlu astagfirullahaladzim. Ya, dosa apa dia? Nggak ada dosa. Allah yang menjanjikan kepada Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau ada dosa sudah Allah bersihin. Kenapa dia istighfar? Beritahu umatnya, aku yang tidak punya dosa 100 kali, maka engkau yang segunung dosa cuma 100 kali. Oh, nggak boleh kita, bid'ah, dhalalah. Kata siapa? Salafi. Ya. Sedangkan di Arab Saudi, setiap tanggal 9 Rabiul Awal mereka merayakan hari kelahirannya Muhammad bin Abdul Wahab, besar-besaran. Kan syaitan kurang ajar. Kita maulud nggak boleh, dia mengagungkan Wahabi boleh. Aneh. Nah, ini contoh. Ya, jadi Salafi itu markasnya adalah Arab Saudi, pahamnya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kemudian anehnya, banyak juga paham Salafi itu bertentangan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti sesudah Muhammad bin Abdul Wahab ada lagi tuyul-tuyul baru yang muncul. Ya, ada juga ustadz-ustadz di kita pinter, pahamnya Salafi, tapi nggak ngomong, nggak diperlihatkan. Oh, saya tidak anti maulud, tapi kalau diundang baca marhabaan dia nggak hadir. Pinter dia. Ada ustadz besar di Indonesia, pahamnya nggak ada maulud. Oh, maulud itu harus mengagungkan Nabi. Dia diundang marhabaan, baca berjanji atau maulud dibayar atau sebagainya, dia nggak hadir. Dia hadir pas tausiah aja. Maksudnya apa? Pinter. Karena kalau dia ketahuan tidak suka maulud, kuranglah amplopnya. Ya, yang kasih amplop nggak akan ngundang dia lah. Jadi daripada kekurangan amplop, mendingan jangan ketahuan. Pura-pura kita juga mendukung. Penyakit politik. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, Salafi ini diambil dari kata salaf. Salaf artinya ulama terdahulu. Pelajaran kita saat ini ada kalimat salafus soleh. Apalkan ya, menyebut ulama salafus soleh. Kenapa disebut salafus soleh? Ulama-ulama terdahulu itu ulama salaf. Ada ulama salaf yang tidak soleh. Paham kan itu? Ulama terdahulu tapi pengkhianat agama. Ulama terdahulu tapi dibayar oleh politik negara. Jadi mereka tidak salaf soleh. Memang dia salaf. Satu. Kedua, ulama salaf ini patokan di mana? Tahun keberapa Hijriah? Mau ambil 200 tahun yang lalu atau mengambil 900 tahun yang lalu? Kalau ambilnya, kita kan 1400 nih, ambil 1000 tahun yang lalu, Imam Al-Ghazali termasuk. Kalau dia ngambil 200 tahun yang lalu, ya Ghazali nggak masuk lah. Makanya dia nyalakan Ghazali. Imam Al-Ghazali dianggap tukang bid'ah yang paling besar. Hadis Imam Bukhari dicari-cari salahnya karena dia merasa Bukhari seenaknya aja ngumpulin hadis yang tidak sahih pun diambil. Kata Salafi. Jadi para jamaah yang harus ingat, ulama salaf, ulama terdahulu. Terdahulunya dari tahun berapa? 1000 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Anda yang di mana nih? Kalau Anda berada di ulama yang 1000 tahun yang lalu, Anda akan cocok dengan Imam Al-Ghazali. Anda akan cocok dengan 4 madhab. Dan mereka tidak anti terhadap maulud dan tahlilan. Kenapa Anda anti? Berarti Anda yang sesudah itu. Anda mungkin 400 tahun yang lalu, Anda mungkin 200 tahun yang lalu. Anda bukan di yang ulama salaf 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ini bedanya. Kenapa demikian? Sejarah dan faktanya begini. Pada tahun abad kedua Hijriah, berarti 200 tahun. Ya, 200 tahun sesudah Rasulullah wafat, ulama-ulama ngarang kitab. Ngarang kitab, tiba-tiba berada di dalam suasana pemerintahan yang zalim dan membunuh ulama-ulama, membakar buku-buku mereka. Asli 200 tahun sesudah wafat Rasulullah.
Jadi karyanya ulama ini habis dibakar, dilempar ke laut, macam-macam oleh pemerintah khalifah yang zalim. Ya itulah politik-politik kita nggak ikutan. Ada di antara buku mereka terselamatkan. Begitu abad ke-400 Hijriah, generasi keempat, ulama bikin buku lagi. Ya, khalifahnya udah beda. Ambillah buku yang 200 tahun yang lalu sebagai panduan. Ternyata tidak mampu untuk menerjemahkan kitab yang 200 tahun yang lalu. Apa kata ulama yang 400 tahun? Daripada saya salah menerjemahkannya, saya nggak ikutan ini buku. Jelas tuh? Nggak diikutan lah. Bikin buku sendiri. Nggak jadi ikut sama buku yang 200 tahun yang lalu. Akhirnya adalah perbedaan. Ya pastilah ada perbedaan. Bapak-bapak yang hadir belajar kitab yang 400 tahun yang lalu. 400 tahun sesudah wafat Rasulullah. Saya belajar kitab yang 200 tahun setelah wafat Rasulullah. Kita akan berantem. Nah ini Islam. Carilah guru yang jangan pahamnya cuma satu. Anda boleh tidak suka tahlilan, Anda boleh tidak suka ziarah kubur, Anda boleh tidak suka mauludan, urusan Anda. Yang suka Anda jangan bilang salah dan melarang. Nah ini yang enak. Orang berbuat baik Anda bubarkan. Maksudnya apa? Orang berbuat baik, gak boleh itu berbuat baik, gak boleh, karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Sayang. Ya. Jadi kita tidak bahas dalil perintah atau larangan, karena ini semua adalah budaya yang diwariskan, bukan syariat yang diada-adakan. Nah itu. Jadi Salafi ini di samping pemahamannya berbeda dengan 4 mazhab, dia juga ada muatan politik. Ya, Arab Saudi merencanakan mendanai hampir 10.000 masjid di Indonesia supaya paham 10.000 masjid itu semua tidak ada yasinan malam Jumat, tidak ada tahlilan, bahkan imamnya pun disejahterakan, kasih rumah besar, kasih gaji besar bulanan, sudah diam-diam di sini, gak ada selawatan, gak ada maulud. Di antara masjid yang sudah dia bangun daerah Sukabumi, dananya dari Saudi. Kau siapin tanah aja, aku yang danain. Begitu bangun imam dari aku, bukan dari kalian. Sudah berjalan pun, Saudi dah berhasil untuk mengembangkan Salafi. Dan alhamdulillah di negara kita tidak hanya Salafi, 1001 macam paham agama Islam, perpecahannya ada di kita. Karena kita ini paling enak, gampang dikasih. Kasih amplop, iya aja. Kasih amplop, iya aja. Udah. Gampang menyebarkan ajaran. Kita tidak menyesatkan, tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan. Cuman kasihan. Kalau Anda berbeda dengan orang lain, jangan memutuskan orang lain salah, Anda benar. Bukan itu. Etikanya nggak benar. Berbeda, berbagi. Berbeda, saling menghargai. Berbeda, saling menghormati. Cari kebersamaan dalam perbedaan. Nah, kebersamaan itulah. Ya, usahakan. Salafi Wahabi itu tidak berkembang di Batam. Usahakan. Ya, tapi tidak ada bahagian Indonesia yang tidak ada Wahabi. Apalagi orang datang ke masjid, buka pengajian. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Contoh. Sini ada? Ada nggak kajian Riyadhus Shalihin? Hati-hati. Dia buka kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi imamnya Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Imam An-Nawawi tidak melarang maulud tahlilan. Kalau dia baca kitab Riyadhus Shalihin, kenapa dia anti dengan maulud dan tahlilan? Lihat, kamuflase. Sengaja mengelabui orang, menipu umat. Kitabnya Riyadhus Shalihin, otaknya Wahabi. Kamuflase lah. Ya, Anda pakai baju kantor pemerintah, padahal Anda bukan karyawan pemerintah. Boleh? Boleh enggak? Pemkot. Anda pergi makan di rumah, orang nanya, Pemkot mana ini? Enggak, saya cuma pakai bajunya aja. Boleh? Ya enggak boleh dong. Anak kita tidak sekolah SMA 14 umpamanya, kasih pakai SMA. Kamu SMA? Enggak, saya udah selesai sekolah. Kenapa pakai baju SMA? Enggak apa-apalah, pakai aja. Enggak boleh. Ya enggak boleh lah. Nah, sama dengan dia. Kitabnya Riyadhus Shalihin, kayak yang benar. Otaknya otak Wahabi, kamuflase. Akhirnya terjemahannya diplesetin sama dia.
Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan kenyataannya kalau beda paham dengan dia, pasti dia nggak hadir. Ya pagi ini nggak hadir lah dia. Coba kalau dia hadir, dia bawa kitab, dia ikut bertanya, enak nggak? Dalilnya dia kita dengar, dalilnya kita pun dia harus dengar dong. Jangan dalil sorangan aja, ya tawarin, undang, hari Minggu undang. Bila Ustaz Fadil minta hadir, bawa tuh kitab yang dia ada. Saya biasa ketemu 18 orang, saya diundang makan, bukan diskusi, undang makan. Saya nggak ada persiapan apapun. Begitu kita tengah makan, Ustaz Fadil, ini ada teman-teman santri pengen bertanya diskusi. Diskusi apa? Saya diundang makan. Wah, Ustaz Fadil mah nggak usah mendadak juga siap. Saya hajar tuh 18. Mau pakai dalil apa? Dia baca ayat, saya yang terusin tuh ayat. Kau mau ngomong apa? Kau ada dalil, kita ada dalil. Ayo berbagi dalil. Di media sosial, ulama-ulama NU berhenti bikin maulud setelah mendengarkan ceramah ini video. Saya dengar, saya ngakak. Bukan saya sadar, saya ngakak. Saya apa ngomong kemana aja. Nah, ini contoh. Ya, jadi belajar untuk memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita dengan dalil ilmu kita. Jangan kalah sama orang. Apa yang kita lakukan ada dalil. Dia mau dengar nggak? Saya berharap DKM khusus ngundang. Bila Ustaz Fadil minta ngundang hadir dan diskusikan apa yang kalian berbeda dengan kita sama Ustaz Fadil. Kita mah nggak bisa jawab kalian. Nih guru kita jawab kalian. Salam bilang suruh datang. Insya Allah dia nggak datang. Saya berak-berak nggak enak. Sakit perut. Nah, udah nggak datang. Aneh. Kita dengarin dalilnya dia dari A sampai Z. Dia nggak mau dengar dalil kita. Ini kadang-kadang orang yang tidak siap dengan jawaban yang bagus ngadapin mereka. Ah, udahlah. Saya ketemu satu bapak-bapak di kantornya bilang, ini bapak-bapak udah usianya udah lumayan lah. Tidak pernah sholat. Gak pernah ada yang lihat dia sholat. Mau harian, mau Jumatan. Pak Kiai, tolonglah ngomong sama bapak itu. Saya datang, bapak, kata karyawan di sini, bapak tidak sholat. Oh, saya sholat. Sholat saya gak bisa dilihatin sama orang. Sholat urusan saya sama Allah. Saya nggak boleh tuju-tuju ke orang, nggak boleh orang lihat. Dia ngomong gitu. Dalilnya apa? Untuk apa kasih lihat-lihat orang? Sholat antara saya dengan Allah dan saya nggak pernah lihatin orang. Kalau bapak tidak dilihat orang, orang nggak yakin bapak itu Muslim. Ah, nggak ada urusan. Apa saya jawab? Bapak kenal Rasulullah? Kenal. Nabi Muhammad sama bapak hebatan mana? Hebatan bapak, hebatan Nabi Muhammad. Dia segitu hebatnya, sholatnya dilihat orang. Supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Bapak mau lebih hebat dari Nabi, sampai sholat bapak gak dilihat orang. Besoknya langsung sholat. Otaknya dicuci dulu. Cara berpikirnya gak pas. Nah itu begitu. Orang berkumpul di masjid baca Yasin, gak boleh. Baca Yasin kenapa malam Jumat? Kenapa nggak malam Sabtu aja? Ya suka-suka saya lah. Saya mau baca Yasin hari Minggu ke, hari Senin ke, apa urusan sama kamu? Yang kamu bubarin orang baca Yasin atas alasan apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi. Aneh. Bid'ah dalalah. Cobalah usahain undang mereka hari Minggu ya. Suruh siapin kitabnya. Kita lihat siapa yang bodoh. Kalau kita kalah, kita ikutin dia bilang. Gitu, tantangannya gitu. Kalau kita kalah dengan dalilnya, kita ikutin dia. Kita syahadat semua, keluar dari NU. So, buktiin, nih NU. Gituin. Ya, jadi Salafi ini tidak hanya memperjuangkan pahamnya, tapi juga ada muatan politik di dalamnya. Nah, politik inilah yang jahat. Jadi ada negara-negara tertentu yang berkepentingan sponsorin supaya dia bergerak tetap berbeda dengan orang-orang lain dan mencari masalah terus. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita ketemu hari Minggu pagi. Udah jam 6 lewat ya. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat dan panjang umur. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya rabbal alamin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.